tiga lagu begini lah misalnya. Kalau ada gempa tutupi kepala, ya gitu misalnya. Kalau ada gempa berlindung balik meja. Dapur umumnya kegiatannya apa caranya ya setahun terakhir dia lebih lah ya. Kegiatannya ya kepentingan masak terus didistribusikan dan diberikan kepada yang berhak menerima lah ya. Belum Rela mergane ya gue relawan ya. Sehingga kan relawan begini orang rela ya. Apa maning nek pengantin anyar. Gue bulan nih kayak gue anak istilah ya, gue kan istilah relawan pada. Gue caranya kayak dia digawekna lah fasilitas khusus jenengannya bilik asmara. bilik asmara main Khairun nas ya di anfalkum dinas jerene jere kiai gitu. apa mikir bu Dirman lagi pada megang. apa ya gue ngapa gue privasi pengungsi apa priwe Ya privasi pengungsi caranya ya ya mungkin pengen lu biasa nih turunnya ngorok misal lah ya ini kan buat bantu bantu dia berarti digawekna gue ya kayak apa tenda nggo masing-masing kepala keluarga ya Pak ya. Iya oh biasanya enak ndeleng anu gue kan pengungsi kan los-losan sehingga yang jangan ngomong. jadi pengungsi cara los tenda setahun orang mau tuh wong akeh gitu ya Berarti inovatif banget ya Pak ya. Ya memang secara caranya bahasa pedomane itu lah ya. Pedomane kan caranya nang dunia we ana sing jenengane sepir itu. Mana kono usana kabeh carane kepriwe. Ya paling ora hunian darurat ya tekan kapan ya. Nah, hunian darurat ana jenengane hunian sementara. sih dalam lingkup saat bencana Ya itu mulai bar-barane carane kan bencana saat bencananya kan demi kajian cepat terus evakuasi ya terus kan mendirikan apa istilah yang hunian darurat masuk dalam itu prosesnya itu mau setelah wis darurat teratasi ya misalnya kau wis pengungsi nek korbane kau wis ditemukan kabeh apa nah kono kan anak maning jenengane ya manajemen shelter, manajemen pengungsian, lah, gampangan itu ya apa yang dibutuhkan? Iya, anaman itu ya caranya nek sinau ya anaman itu manajemen shelter atau manajemen pengungsi kepriwe, ya butuh apa pengungsi kok butuh gedung truk, ya MCK-nya mungkin butuh, ini ya butuh, dapur umumnya butuh, gue kabian, gue caranya secara nek de selebeh, nanti jadi akeh banget misalnya. Ya dapur umum ya jelas ya mangan ya benar ini kebutuhan pokok ya kadang kan gue relawan semangat banget sih datung pengungsi netok pengungsinya 500 misal relawannya lah datung relawannya kok orang mangan apa ya diutamakan itu relawan kan mangkat sekang mau sarapan di sini orang jual makanan nyangu mulai ya gue sih kadang berarti ya gue butuh sinau tentang ya pendataan tentang manajemen shelter itu ya butuh sinau juga ya. Jadi ora ujuk-ujuk itu kadang kan nek ora tahu sinau itu kadang kan bingung siap ngapain di situ ya ngapain di situ ya jadi nek wis pernah biasa oh ya kita kudunya pengungsian gitu ya ini datanya kudu bener ya lanangnya pira wadone pira balitane pira
randane pira barangan yo pandang. Jangan mau seru-seru. Nggak lagi anu wong pada anu banget soal ngomong randane cepet banget. Tapi biasanya terdata kabeh gitu, terdata. Jadi nek kadang kan karena sing gue pusat informasi ini kan anak wartawannya ya terus sering Pakai wartawan. banget gitu. Takon ke datanya piye terus ana sing ana kana telepon misal kepriwe ki kula dene nyong ini isu ini misal kepriwe ki. Nah, kena kono kan sekarang data. Pengungsian gitu terus di gue terus hunian darurat terus hunian sementara ya hunian sementara kok ya hunian sementara sing penting cara-caranya gue kan anak pemerintah menetapkan dia bencana daerah bencana nasional atau bencana apa bencana dunia kan biasanya biasanya dan masa daruratnya kan anak 14 hari biasanya 14 hari pertama dari bencana itu. dari terjadinya bencana ya mau urung teratasi biasanya tambah 14 hari berikutnya. Ya anak cara-caranya ya gue lah anak sistemnya sistemnya kan ya paling orang para sing pengungsi atau para sing korban bencana aja ya paling orang bisa dipenuhi lah minimal kebutuhan dasar ya benar kebutuhan dasar ya kebutuhan dasar itu jelasnya mangan kemudian mangan nek ora dus mungkin ora apa-apa ya ora apa-apa ya hajat terpenting tapi kan kebutuhan hajatnya ngarep kepengen buang dinang di tempat fungsi itu orang lama lagi itu banyu jadi ini relawan kebencanaan gue orang kurtim sarkok orang satu jadi KBNP bisa menjadi relawan kebencanaan. Nah NDMC caranya menampung kabeh ada sing pinter ngapa misalnya misalnya Kang Badrun itu ya pinternya ngapa? Yang pinter motor-motor no ya relawan kebencanaan gue memang ya kayak jenaka Badrun jadi pinternya foto-foto ya dimanfaatkan pinternya foto-foto orang kur asal musik sukses tapi ruang informasi jadi nak ini dia foto kita nang RT gede caranya kondisinya kayak gede dia nang RT ini kayak kondisinya kayak gede itu bisa gitu apa namanya dipublikasikan tapi datanya itu benar diambil kapan di orang apa bahasa sini waktu apa kadang gini Pak sering-sering terjadi lah ya namanya baru saja terjadi bencana alam di daerah ini di daerah itu yang ngomong awam hanya melihat informasi seketika itu tidak mendalami apa sih yang dibutuhkan jadi yang pengen bantu ye yuk kumpul kata batir kan yuk pada bantu kumpul naik tapi belum tahu apa yang dibutuhkan ya kayak iya jadi mulane paling ora ben orang mubah contoh saking semangatnya membantu kumpul pakaian bekas nanti truk-trukan dikirim ternyata nangkana orang biar mau apa akhirnya dijaga niatnya api tapi bilang nangkana kebutuhannya misal kayak weekend pertama jadi ya mungkin butuh selimut butuh mungkin sarung itu bisa kirim sarung ya kadang sing kelalan tempos bayi tempos tua itu selalu mungkin ada kebutuhan mulai data gue mau sing balikannya bila lansianya bila kalau karena kejadian kan jadinya iya kita nah kita biasanya ngompolan misalnya ya gue kan kemarin nengkacan udah gini kan adem ngompolan secara kecil ya itu lah model dari saat bencana ya seperti itu lah gambaran singkatnya lah walaupun semacam suwe juga ngocah berarti kan kadang begini Pak ya sering terjadi ya saya pun
ya kita sering di dalam sebuah grup WA kan, waduh ya berita tokan bekas dobong, karena anak-anak juga sing nyaut. Ya itu kan jangan menjadi donatur yang apa caranya ya gerasa gerusu gitu ya. Jadi, apa yang dibutuhkan itu yang dicari dulu informasinya. Ngomong caranya di pencotan nggak ada dikirimi pakaian bekas ya. Kan kurang bermanfaat gitu ya. Karena tidak mengurangi rasa syukur, tapi jadilah donatur yang bijak. Saya ke bahasa ini, luar biasa bahasanya kan baik menjadi donatur yang bijak yang memang benar bukunya kayak gitu wis terprogram lah mulanya yang jenengannya paradigma baru kebencanaan gitu bukunya tujuan ya sih kayak aku dewek ya kayak BMC Kurbaling dewek itu sih menunggu informasi dari sana kebutuhannya kayak apa saya diajar oh ya kebutuhannya kita sudah teman-teman kita lewat teman-teman relawan sekarang maksudnya penggalangan dana berusaha dengan dana ya terus kebutuhan karena kayak apa oh iya ternyata itu misalnya kan gawe bundar kebutuhannya mungkin ya anak ringan apa anak-anak kan mungkin bisa ngapak tapi paling orang kan mau buku apa ini apa pakume terus misalnya dari apa maning tambahannya oh butuh MCK portable misalnya ya gue jenis yang bermanfaat dan pas yang saat itu ya ini biar apa gitu ya belajar tentang perencanaan ya rakur strategi sudut berusaha kursus ya tapi tetap prosesnya. Oke Pak, untuk pendampingan para terdampak bencana di fase pasca bencana itu seperti apa saja? Oke, pasca bencana ya toh santai yang pertanyaannya kita bobot kabeh ini baru luar biasa ini presenter luar biasa ya pendampingannya pasca bencana ini kan pendampingan fisik maupun non fisik lah ya. Pendampingan non fisik terutama sih masalah trauma biasanya bocah orang tua wong wadon itu kan traumanya kan biasanya lebih jadi butuh pendampingan mungkin cara-caranya ya kayak sing bagian psikologinya ya sama tujuannya kan kabehan bergerak. Nah contoh kayak bocah ya pendampingan psikologinya misal ya biasa ngaji orang ngaji misalnya nah itu butuh berarti guru ngaji guru TTK ini anak kalau tetap berjalan seperti biasa dolanan biasa dan memulihkan dan kelalen lah kalau kejadian ini ya kadang kan ada sing domblong wae ada sing apa ya itu butuh didampingi biasanya sing domblong wae kan wong sing pada mikirna keluarga iya mikirna keluarga kepribadian suka kakak mengenal apa gitu kepribadian itu ngerti gitu jadi pendampingan psikologi yang saya istilah psikoterapi itu dan kembali lagi loh balik maning asale misalnya kayak traumanya itu lebih hilang paling orang ya berkurang traumanya. Kemudian pendampingan lebih lanjut lagi ada pendampingan selain pendampingan itu biasanya wong jadi kan nek sing orang begawean apa tetap biasanya kan lebih bingung juga nah itu ada pendampingan ekonomi pendampingan ekonomi kenapa ya mungkin kita memberikan pelatihan kemudian menyalurkan misalnya menyalurkan oke acaranya ibu-ibu misalnya jadi ini gawe apa ya kerajinan apa misalnya kita latih dampingi kemudian produknya nanti pemasaran nanti itu biasanya kayak gue terus setelah pendampingan psikoterapi atau pendampingan tentang trauma terus ada pendampingan misalnya pendampingan fisik kan kebutuhannya itu mau sumber hunian darurat misal atau pengungsian nah, kemudian
kan wis mulai mandan anteng wis mulai mandan anteng ya butuh biasanya kan privasi butuh kebutuhan pribadi lah. Mulanya kayak nang pengungsian deh, kalau pengungsian ngungsi kok nganti 14 dina apa sebulan ya kan. Caranya tingkat kejenuhannya kan harus dhuwur. Oh, wis dhuwur banget. Apa maning nek pengantin anyar. Gue lagi nanggone tanggane sedina tok. Wis tak bosen temen ya, nganti 14 dina. Nah, itu pengantin anyar. bulan nih kayak nah gue anak istilah ya, gue kan istilah relawan pada. Iya. Gue caranya kayak dia digawekna lah fasilitas khusus kayak jenengannya bilik asmara. Bilik asmara gue main. Bilik mesra. Caranya ya gue lah ya bilik mesra boleh bilik asmara apa ya paling orang kan dia mandan stresnya nunggu kan mandan plong sitik lah kayak gue kan kayak jadi anak pengungsian kayak gitu anak gue lah dipikirnya gue tekan ngonoh kayak gitu terus digawekna Huntara, mau kan Hundar berarti hunian darurat ya. Hunian darurat kan paling tekan ya masa darurat jadi paling orang berpe ya dipikirna hunian sementara maksudnya sementara tapi nanti sing umah pada hancur lebur sing ora teng bali omah orang nak bali sarana omah maning gitu ya paling orang ya kena di hunian sementara di sini nanti tayang gawe omah maning itu biasanya digawe ya per kepala keluarga bertahap apa langsung ya paling orang sing kemampuan misalnya relawan sing ya wis digawe nanti menawa misalnya kemampuannya kur 14 Huntara apa 15 sekarang 10 misalnya apa kebutuhannya pira ya kita coba diusahakan semaksimal mungkin. Nah, gue tentunya kan anak relawan pendanaan, relawan apa, dari MDMC kan orang relawan hukum sing nang saat bencana tapi orang, ini memang terus saling terkait berkesinambungan berkelanjutan. Wong kadang bantu kan saat bencana rata-rata ya dan mikirnya kan barbarane juga butuh sesuatu lebih banyak lagi yang dibutuhkan akhirnya ya kemudian sementara guys bisa jalan bangun hunian sementara juga kan butuh waktu juga paling orang ya mungkin ya pengalaman bisa nanti sebulan nanti sering tahu ini nanti mau di tempat tanggal yang aneh itu untuk hunian sementara yang dibentuk oleh NGMC ya sebenarnya siapapun bisa cuman prosesnya kan kadang itu kita ya istilah ya mungkin bisa menginspirasi yang lain seperti itu sebenarnya pemerintahan pun memikir tapi kan kita juga butuh kebijakan jadi ya kita gerakan teman-teman semuanya saling bantu membantu apa komunitas apapun lah ya penting kan bisa semuanya yang punya niat sama punya tujuan sama betul sekali niat sama gawe hunian darurat hunian sementara butuh apa aja boxing pintar nukang tenaga paling utama tenaga karo bahan tenaga bahan tukang tenaga tok kan tapi orang tayang apa-apa ini bingung gotong mending alhamdulillah ya dalam gotong ya kudune ana sing memang spesifikasinya relawan tukang ya itu lah relawan sing ngelas itu duaan tapi akeh ngene relawan las akeh las los tapi bagian las los gue jadi nek tersistem kabeh cita-citane lah ya tersistem kabeh jadi neng ke daerah apa misalnya daerah gempane ya paling ora ya pinter gawe desain rumah tahan gempa misalnya hunian sementara tahan gempa sing dhewe ya paling ora kan sing ya oke sing daerah misalnya longsor dhewe cara-caranya hunian sementaranya atau hunian selanjutnya ke dhewe relokasi apa ora kan mesti kan pas kane ya pemerintah itu perlu direlokasi apa ora itu kan hak pemerintah kita kan hanya sifatnya mengusulkan ini kayaknya kok perlu direlokasi berarti karena ini ke daerah rawan ya. Kayaknya tidak layak untuk dihuni biasanya kan itu gue mau
ana sing jenengane kajian resiko bencana. Pernah temen gitu. Ini dikaji bener-bener KRB. Nah, lagi caranya siki lagi teman-teman relawan lagi menginisiasi kepriwe carane pemerintah ya khususnya Purbalingga gue bisa gawe kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana apa gue ya bagaimana mungkin pemetaannya peta di kecamatan A risiko bencananya A positif kecamatan B ada plan positif ada plan itu dikaji diteliti didata sing benar gitu. Nah, dia mau jadi siapa ya teman-teman relawan bisa dengan pemerintah khususnya di sini Purbalingga ya bisa apa jangannya menggawe kajian risiko bencana. Istilah teman-teman ya mungkin siap terjun untuk pendataan dan segala macamnya. Dan dari kajian risiko bencana gue bukan ana maning sing jenengane rencana kontingensi. Apa maning? Karena ya resiko bencananya gini apa gunung meletus berarti kebutuhannya apa kira-kira apa ya gitu. Di situ perlu dibentuk apa dalam masa-masa masa-masa yang tidak terjadi bencana kebutuhannya sih kira-kira bisa mengurangi resiko itu apa baik disiapkan. Orang paket maning ya. Materialnya apa saja tujuannya paling orang lagi pada paham tentang gue ya diharapkan ya wong kabeh misalkan usaha mau ketika ada bencana datang kayak gitu sudah siap tinggal tombol chat gitu. Misalnya nang kene kan leading sektor bahasanya kan sing borok Sony kebencanaan kan ya BPBD pemerintah tinggal pencet tab terjadi bencana tab oke akhirnya kan langsung harusnya kan secara idealnya gitu gue ya tapi memang gue ya butuh proses ya semua harus kita semudah membalikan telapak tangan nah itu ya wes punah nih iya ya bahasanya ya gue lah ungkapnya butuh proses proses teman ya sembarang sekang pra bencana bisa edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan tentang resiko kebencanaan itu sendiri terus jadi gue umpamanya terjadi bencana ada penanganan apa jenenge masa bencana baru gue yang namanya pasca bencana gue ya anak pendampingan secara psikologis terus pembangunan apa nih Pak? Buntara ke Pak hunian sementara. Nah baru gue Pak hunian sementara kan sampai bisa mendirikan hunian tetap. Buntap. Jadi ini istilah hunian berarti anak buntara, anak huntap, hunian darurat, dengan hunian sementara, hunian tetap. Hunian tetap berarti kan sudah nggak rumah dewek, ya nggak rumah dewek ke sekang siapa misalnya sekang pemerintah, gitu. Apa sekang para donatur misalnya ya silakan. Nek wis tekan huntap berarti kan sudah kembali normal kembali uripane. Satu pertanyaan yang berhubungan dengan pasca bencana untuk pendampingan MDMC itu sendiri sampai kapan? Ya, tentunya dengan kemampuan masing-masing MDMC ya. Untuk kasus yang di Tumanggal misal kita sampai berdirinya Huntara sampai kita serahkan ke desa untuk dimanfaatkan oleh para pengungsi atau para penyintas atau para korban terdampak itu silahkan digunakan. Kemudian kan selanjutnya kita serahkan ke desa untuk urusannya segala macam pemerintah setempat iya itu tetap itu kita tidak mungkin selamanya di situ
ada batas waktu lah sampai. Sementara yang penting sebagian itu teratasi. Nah, ini kemampuan kita kan tidak enggak kayak dana ya mumet gitu, ada mumet, tapi paling orang sudah teratasi sebagian. Nah, nanti yang bagian selanjutnya gue bisa ya mungkin pemerintah kan juga mikir, nah ya mungkin para donatur yang lain memikirkan itu seperti itu. Kita hanya memfasilitasi ya, caranya yang menggugah bagaimana sistem manajemen kebencanaan ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, terus jadi sih barang mau kandak soal kebencanaan, soal bantuan ini itu. Satu pertanyaan lagi. Cici sosial dulu. Nah, Jepipil sih. tapi tidak maju cici ya. Sumber dana untuk operasional, untuk segala macam hubungan dengan MDMC lah. Ya, untuk MDMC ditanya dana operasional ya pada mumet dan jangan relawan ya kalau. Untuk pendanaan MDMC itu sebenarnya tidak ada dana khusus, tidak ada. Kadang kita ketika memang tidak terjadi bencana itu kan kita iuran, Iya. iuran anggota juga dari situ untuk operasional. Nah, kita juga mungkin ada donatur yang membackup untuk tetap berjalan. Kemudian kita kerjasama dengan misal kalau di Muhammadiyah itu ada Lasismu, kita kerjasama dengan Lasismu untuk pendanaan. Misalnya ada kegiatan apa MDMC bisa nanti disampaikan ke Lasismu kita membutuhkan dana ini. Jadi tetap dari masyarakat sendiri. Ya, karena di kebencanaan itu sebenarnya kan zaman awal-awal di BNPB BPBD itu ada segitiga itu yang dimanfaatkan. Ketika segitiga ini bisa berjalan, bisa bekerja sama, maka insya Allah itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Segitiganya itu apa? Satu itu pemerintah, ya. Yang kedua itu masyarakat, ya. Yang ketiga itu adalah dunia usaha. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Iya, jadi hubungannya apa, Pak? Nah, bagaimana pemerintah berperan ya, peran yang pemerintah itu di kebencanaan itu nanti bagaimana Ya. peran masyarakat yang di situ mungkin di daerah itu kan biasanya paling mengerti daerah kan jadi masyarakat dewek Iya, dan segala macamnya itu bagaimana menangani, bagaimana edukasi masyarakat itu bisa berjalan. Dan dunia usaha itu mungkin kan ada yang namanya CSR, nah itulah dana sosial perusahaan. Nah, itu yang digunakan bisa kan banyak sekali lah kayak Purbalingga jadi yang pirang-pirang pabrik itu harus ada yang namanya CSR. Iya, jadi bahasanya apa, gue? Ngerti CSR apa lu? Ora. Nah, ya, orang ngerti apa? Bisa dijelaskan Pak apa itu sih CSR? CSR ini caranya dana hasil laba dari perusahaan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial kebencanaan. Sosial kan bukan hanya bencana tok, tapi sosial juga. Itu ada plotnya CSR. Oh ya, bahasa gampangnya ya pajak mau bencana ya. Nah, ya zakat lah ya. Nah, pokoknya perusahaan ya zakat ya kenal lah. Gampang lah daripada CSR apa sih angin loh, pokoknya zakat lah kayak baik. Oh, zakat ya bisa. Nek sing pokoknya paradigma sing mandan suwe kan gue. Walaupun sedikit juga anak untuk peran sertanya dunia akademik, dunia pendidikan juga. Jadi di dunia pendidikan sekarang pun mulai jenengannya anak kurikulum pendidikan kebencanaan yang dimasukkan. Bisa nasi gitu. Wis mulai anak. Jadi jenjang Wis pokoknya tentang SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan di kuliah sekarang itu sudah ada satu tentang kebencanaan, S2 nya juga sana. jadi mau lulusnya sarjana kebencanaan ya. Ya wis sarjana pokoknya tentang belajar tentang itu sudah ada. Oh, Jadi ya memang masih jarang tapi sudah ada. Jadi posisi penanganan bencana gue
Cara-caranya backgroundnya itu wis pas, wis paham tentang manajemen itu wis paham. Nah, nang SD, SMP, kurikulumnya mungkin sudah caranya dimasukkan secara pelan-pelan tentang kebencanaan. Bagaimana tentang anak TK, anak SD, SMP, ya kita juga pernah sih terjun ke sekolah-sekolah juga, bahkan kita juga pernah mendirikan sekolah tangga bencana, itu pernah juga. Nah, kalau yang kelas SD, TK, nah kita belajar nyanyi-nyanyi saja itu bisa. Nah, bisa apa cara oh ya, memahamkan, misal contoh yang anak ya padahal orang-orang TK tok ya, anak lagu 3 lagu begini lah misalnya, kalau ada gempa tutupi kepala ya gitu misalnya, kalau ada gempa berlindung balik meja, itu kan pemahaman sejak dini ya. Sejak dini, jadi naik gempa misalnya, oh ya isinya kudu nglakoni iki gitu. Begitu. Nah, misal kalau ada gempa harus misalnya keluar. Lalu anggar jenengan nyanyi tapi Oh iya. bocah-bocah SD kan. Ya jawab suwen. Suwen luar biasa ya. Oh kapan dikupas paning lah. Siap. Tidak masalah. Khusus nyanyi. Khususnya khusus. Tapi paling ora ya masyarakat ya itu mulai memahami lah, mulai belajar tentang perencanaan. Terus begini kan udah apa ya? Tadi sudah berbicara semuanya tentang MDMC dari awal sampai akhir khususnya untuk kebencanaan. Nah sekarang tanggapan masyarakat tentang MDMC ya. Ya yang kita tahu lah, kita tahu kan tadi kan Pak Proto udah bilang bahwa MDMC itu kan sebagai undergo-nya Muhammadiyah. Nah terus tanggapan masyarakat umum, kita kan tahu di wilayah sini saja, wilayah sekitaran sini kan bukan hanya Muhammadiyah tapi ada organisasi-organisasi lain. Oh iya, itu nggak masalah ketika kita berpedoman di kitabnya kebencanaan ya, itu kita menolong itu tidak memikirkan latar belakang apapun itu. Ketika terjadi bencana ya, mereka yang butuh pertolongan kita tolong. Tidak memikirkan dia itu agamanya lain, dia golongannya lain, enggak. Sama sekali enggak. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak berpikiran seperti itu. Ketika terjadi sesuatu pun ya, banyaklah kita terjun di daerah yang mungkin bukan Muhammadiyah misal, ya, kita biasa ya, karena memang prinsip dasarnya adalah prinsip bagaimana menolong, prinsip al-ma'un itu yang kita kedepankan. Alhamdulillah tanggapan masyarakat ya sangat positif terhadap kegiatan MDMC. Bahkan di beberapa tempat kebencanaan itu membekas lah, istilahnya membekas. Oh iya. Jadi kayak dulur lah. Oh iya. Tambah dulur mana. Seperti itu. Kasus banyak di yang besar-besar, contoh yang dulu di Jemblung kemudian di Batu di Merapi. Ini kan kita punya komunitas-komunitas juga seperti itu. Jadi ya duwe dulur anyar. Orang mikirnya kayak benturan, barang ketemu malah jadi dulur. Oh iya, ngono pecuan kuwi hal biasa lah. Ya wong pecuan itu hal biasa, jadi ini kan pun kepriye caranya mencikapi netok ya. Ya juga biasa. Jadi apapun agamanya, golongannya, ketika terjadi bencana kita sudah tidak memikirkan itu. Kita memfasilitasi, kita membantu semampu kita. Membantu sesama, yang kita pegang adalah kemanusiaan, kasar kemanusiaan. Kita kita gali itu ya kemanusiaan. Pak Prokto, satu pertanyaan terakhir. MDMC yang kita tahu kan terbentuk khusus untuk kebencanaan. Terus ada kiprah MDMC di luar kebencanaan itu sendiri? Ya prinsip dasar kan tentang kebencanaan. Ya. Terus kegiatan-kegiatannya fokus untuk kebencanaan. Cuman kan saat misalnya tidak terjadi bencana,
kayak DNC kan saya membentuk kayak kene lah ya, untuk jenengannya dapurmu, kayak dapur umum Dapur umum. lah, dapur umum atau ngomong dapurmu yang patut Dapur umum. Saru dapurmu ya kan orang pati dapur umum. Malah disuruh kena. Nah, dapur umum gue kegiatannya apa caranya ya setahun terakhir dia lebih lah ya. Alhamdulillah. Kegiatannya ya bendina masak terus didistribusikan dan diberikan kepada yang berhak menerima lah ya, para lansia atau yang memang enggak mangan ke ya caranya mandan kurang beruntung. Jadi setiap hari kita memberikan bentuknya makanan rames lah ya Setiap hari. setiap hari gitu. Untuk pagi, siang, sore. Ya kemampuan kita kan baru paling pagi apa ya mungkin siang untuk sore lah. Oh, siang sore ya. Iya, ya. Esok ya mungkin menembutin apa gitu lah ya. Benar-benar. Ya paling ora ya awane ya wis madang. Ya laweh ya semampunya sepanjang donasinya ana ya alhamdulillah mungkin daging apa ya silakan ana. Wis kayak nang kene lah ya nang Latela channel kene kan nang Kali Gondang lah ya, nang Kali Gondang wis jalan gitu. Wis jalan. Terus wis bentuk juga nang dapur umum, dapur Serang Peduli nang Serang Peduli. Ya, sing pinginane terdampak longsor ya. terdampak longsor kan dhuwure Dhuwure, ya. tapi nang dilalah wis pokoknya sebulan surung iki nyuwun bentuk dilalah aja kuwi kan wis ngono. Makanya sih nganggo sistem Jumat berkah. Ya tinggal sesuai kemampuan dimodifikasi silakan. Sekarang malah terjadi bencana bener. Akhirnya ya wis langsung bisa berkiprah ya gini ya gue. Di uang pas orang terjadi bencana ya kegiatannya seperti itu ya. Kemudian selain itu ya mungkin latihan teman-teman lah, misal dolanan apa jenenge mungkin dolanan perahu ya gue lah, gue kanca-kanca relawan Kegiatan, ya. kegiatan. Saya juga lagi ngerintis juga outbound mungkin ngacang-ngacang bisa kumpul-kumpul outbound bareng. Boleh, ya, bisa Bisa gue? Outbound. Bisa. Out maling kebon. outbound kan berarti kan out pe metu Metu, kebun. bon pe caranya utang tuh. Oh, Itu sekarang utang. orang metu metu tangan outbound. outbound ini kan metu utangnya. Oh, alah. Ya bisa ya bisa lagi dirintis ke mana caranya kegiatan teman-teman relawan dan tidak menutup kemungkinan kan yang lain juga itu bisa ikut gabung gitu lah. Biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini kegiatan rutinan paling bulan tanggal 10 ya kegiatan. Ini ngarep ketemu ngobrol. Dopok manfaat Iya, ya. dopok manfaat. Dedutun topok doblongan kayak Dre. Oh, itu. Dopok doblongan kan khusus Latela TV. Dablongan tapi bermanfaat. Nah, jadi dopok doblongan yang bermanfaat. Cocok deh. Jadi ini dopok manfaat. Dopok Itu biasa lah seperti itu. Jadi ya kegiatan tidak putus kegiatan ini semuanya karena nang jero MDMC sendiri kan isinya kan berbagai macam profesi. Ya. Sing guru ya, ana sing kepala sekolah, ana sing pengangguran yang pirang-pirang, sing kerja nang PT anak, ya berarti ini kepriwe carane ya kumpul rembugan. Mungkin anak apa kegiatan apa mungkin jadi event-event apa yang dilalak bocah-bocah MDMC yang dan anak sing pakar itu usaha event. Jadi orang melulu nang urusanaan tok ora. Tapi paling ora ya dua kegiatan keseharian yang ketika tidak terjadi bencana. Kiranya dia tetap mempunyai kegiatan yang positif untuk masyarakat. Ya insya Allah nih. Ya tujuannya kayak gue lah. Ya jarene Pak Kiai kan sing bermanfaat ya. Iya benar. Khairun nas ya. Di anfa'um linnas ya. Jarene ya jare Pak Kiai gitu. Kita dalil deh. Pak Kiai Dablun. Terus Pak. Jadi kita bilang bagaimana kita bermanfaat untuk umat. Itu seperti itu tujuan akhirnya kan itu. Paling ora ada istilah di kami yang relawan itu adalah
jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Wih, surganya mantap. Seperti itu. Kamu datang. Kamu tahu? Tidak. Ya mungkin ini yang terakhir, Pak. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin mendonasikan sedikit harta ke MDMC, bisa lewat mana? Oh ya, oke ya, untuk teman-teman semua para subscriber ya, para subscriber ya, atau siapapun yang melihat video ini, silahkan kalau ingin membantu tentunya di urusan kemanusiaan Ya. bisa lewat kami di MDMC untuk melakukannya. Nah, rekeningnya silahkan nanti dilihat di bawah ini ya. Ya mungkin ada nggak ya? Rekening kemanusiaan. Rekening Sama kemanusiaan. kita memang kerjasama dengan Dasismu dan rekening khusus kemanusiaan. Di MDMC sendiri ya ada sih rekening, cuman untuk yang kemanusiaan itu nanti dikhususkan untuk Ada sendiri. Ada sendiri itu. Jadi bisa lah teman-teman nanti ikut berpartisipasi berpartisipasi karena relawan kebencanaan itu bukan hanya relawan ketika saat terjadi bencana ya, Tapi itu relawangi juga. relawan juga tapi ya, nanti yang penting hatinya terketuk, kemudian bagaimana kita tujuannya adalah meringankan beban atau menolong lah, tujuannya itu soal nanti jalannya diterima oleh Allah atau tidak ya kita sudah berusaha ya, seperti itu. Jadi ada relawan itu macam-macam ya, tadi itu kalau ingin relawan penggalangan dana atau relawan donasi itu silahkan, Termasuk relawan ya. termasuk relawan. Kalau relawan mau apapun itu, mau terjun langsung mengaplikasikan kemampuan keilmuannya silahkan, mau jadi yang guru, mau yang tukang las, tukang batu, tukang semir atau tukang apa ya boleh, silahkan. Di MDMC semuanya kita wadahi ya gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Prapto dari MDMC Purbalingga yang telah berbicara panjang lebar. Orang kasa boleh topok doblongan di semacam suwe. Sing kandas iki jenenge wis akeh penting untuk kandas. Tapi malah sing ngrungokken namu. Suwe. Iya, kopine kan entek kok. Kopi dengan itu orang joget. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, video untuk dablongane Latela TV Sing sing bermanfaat. bermanfaat. Istilah dopok dablongan sing bermanfaat. Ajak lalen, komen dan like-nya, tentunya subscribe-nya. Oke, terima kasih Pak Prapto atas Yes, waktunya sami-sami. sudah ada di Oke. studio kami. Semoga MDMC semakin bermanfaat untuk Amin, masyarakat. amin, amin. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.